Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberi kita kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul kembali di sini. Pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Oke, perkenalkan dulu, saya Rizky Amalia, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Prodi saya Ilmu Komunikasi dengan NIM 14020524100. Pada hari ini saya akan membahas tema yang sangat penting dan relevan dalam kehidupan kita sebagai umat Islam, yaitu prinsip-prinsip Islam dalam komunikasi. Nah, dalam sehari-hari, komunikasi adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan orang lain, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, maupun dalam lingkungan profesional. Islam memberikan pedoman yang jelas mengenai bagaimana kita seharusnya berkomunikasi. Dan mengikuti prinsip-prinsip ini, kita tidak hanya dapat meningkatkan kualitas komunikasi kita, tetapi juga mencerminkan akhlak yang baik sebagai seorang muslim. Oke, mari kita mulai pembahasan ini dengan mendalami 3 prinsip utama, yaitu yang pertama etika komunikasi dalam Islam, yang kedua tabligh, dan yang ketiga amar ma'ruf nahi munkar. Oke, prinsip pertama yang akan kita bahas adalah etika komunikasi dalam Islam. Dalam pandangan Islam, komunikasi bukan sekedar pertukaran informasi, tetapi juga mencerminkan karakter dan akhlak kita. Al-Quran mengajarkan kita untuk menjaga lisan dan perilaku kita, serta berbicara dengan cara yang baik. Dalam surat Al-Hujurat ayat 11, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka. Ayat ini menekankan pentingnya menghormati satu sama lain dan mengingatkan kita untuk tidak melakukan tindakan yang dapat menyakiti orang lain. Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik dan diam. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa etika komunikasi dalam Islam mencakup beberapa poin penting. Yang pertama, kejujuran dalam kata. Seorang muslim harus selalu berkata benar dan tidak berbohong. Yang kedua, sopan santun dalam cara berkomunikasi. Ini berarti kita harus menggunakan bahasa yang baik dan tidak melukai hati orang lain. Yang ketiga, menghindari fitnah dan ghibah. Dalam Islam, membicarakan orang lain di belakang mereka, apalagi dengan niat yang buruk, adalah perbuatan yang sangat dilarang. Dengan menanamkan etika komunikasi ini, kita tidak hanya membangun hubungan yang baik dengan orang lain, tetapi juga menciptakan suasana yang harmonis dalam masyarakat. Ingatlah bahwa setiap kata yang kita ucapkan dapat memiliki dampak besar, baik positif maupun negatif. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk berpikir sebelum berbicara. Oke, selanjutnya kita beralih ke prinsip kedua, yaitu tabligh. Tabligh adalah kewajiban bagi setiap muslim untuk menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain. Konsep ini tidak hanya terbatas pada para ulama, tetapi juga merupakan tanggung jawab setiap individu. Dalam surat Al-Maidah ayat 67, Allah berfirman, artinya, hai Rasul, sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, jika tidak, maka engkau tidak menyampaikan risalahnya. Hadis Rasulullah SAW juga menyatakan, sampaikan dariku walau hanya 1 ayat. Ini menunjukkan bahwa setiap dari kita mempunyai tanggung jawab untuk menyebarkan kebaikan dan pengetahuan, walaupun hanya sedikit. Namun, dalam melaksanakan tabligh, kita harus memperhatikan cara dan metode yang kita gunakan. Dalam surat An-Nahl ayat 125, Allah berfirman, serulah manusia pada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang baik. Jadi, metode dakwah yang baik harus didasarkan pada hikmah, yaitu kebijaksanaan serta pendekatan yang lembut. Ini berarti kita harus menyampaikan pesan kita dengan cara yang dapat diterima oleh orang lain tanpa paksaan dari kita. Pendekatan yang bijaksana ini dapat menciptakan ruang bagi dialog yang konstruktif dan saling menghargai. Kita juga harus ingat bahwa tidak semua orang memiliki latar belakang yang sama. Oleh karena itu, kita perlu menyesuaikan cara penyampaian kita berdasarkan kondisi dan pemahaman orang yang kita ajak bicara. Misalnya, dalam berbicara dengan anak-anak, kita harus menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Sedangkan ketika berbicara dengan orang dewasa, kita dapat menggunakan argumen dan referensi yang lebih mendalam. Prinsip ketiga adalah amar ma'ruf nahi munkar. Konsep ini menuntut kita untuk aktif dan dalam mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dalam surat Al-Imran ayat 104, Allah berfirman, وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ
يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolong umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Menjadi seorang muslim berarti kita memiliki tanggung jawab sosial untuk saling mengingatkan dalam kebaikan. Amar ma'ruf nahi munkar bukan sekedar tentang memberi nasihat, namun juga tentang memberikan teladan yang baik melalui tindakan kita sehari-hari. Kita harus berusaha untuk menjadi contoh bagi orang lain agar mereka terinspirasi untuk mengikuti jalan yang benar. Namun dalam menjalankan amar ma'ruf nahi munkar penting untuk menjaga adab dan sikap. Kita harus berbicara dengan cara yang baik, penuh kasih sayang, dan tanpa menghakimi. Ketika kita melihat orang lain melakukan kesalahan, kita perlu menyampaikan nasihat dengan lembut dan tidak tegas. Ini penting agar orang kita nasihati tidak merasa tersudut atau tertekan. Misalnya, jika kita melihat seorang teman melakukan perbuatan yang tidak baik, kita dapat memberikan masukan dengan cara yang ramah. Berbicara dari hati ke hati, dan mendengarkan alasan dibalik tindakan mereka. Dalam berkomunikasi, penting untuk menunjukkan empati dan pengertian, sehingga komunikasi yang kita lakukan tidak hanya sekedar menegur, tetapi juga membangun. Sebagai kesimpulan, prinsip-prinsip komunikasi dalam Islam ini memberikan kita panduan yang jelas tentang bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Etika komunikasi mengajarkan kita untuk berkata jujur dan menjaga hubungan baik. Sementara tabligh mendorong kita untuk menyebarkan kebaikan dengan cara yang bijaksana. Amar ma'ruf nahi munkar mengingatkan kita untuk tidak hanya menerima kebaikan, tetapi juga berusaha untuk menebarkannya. Jadi mari kita menggabungkan prinsip-prinsip ini dalam setiap aspek kehidupan kita agar komunikasi kita membawa manfaat dan keberkahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dalam setiap langkah dan perkataan kita. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.